Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja sejagat mengawali masa Prapaskah dengan perayaan Rabu Abu. Gereja mengajak kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, seperti bumi yang menahan napas sebelum hujan pertama jatuh. Hari ini bukan tentang kemegahan, melainkan tentang debu, tentang keheningan, tentang keberanian untuk menatap diri sendiri apa adanya. Abu yang ditorehkan di dahi kita bukan sekadar simbol liturgi. Ia adalah bahasa Tuhan yang paling jujur, bahasa tanah. Abu berkata pelan, namun tegas. Engkau rapuh, engkau sementara, engkau membutuhkan rahmat. Di hadapan Abu, semua topeng runtuh. Gelar, jabatan, prestasi, luka lama, dan ambisi tersembunyi, semuanya dilebur menjadi satu warna kelabu yang sama. Rabu Abu membuka gerbang masa Prapaskah, sebuah perjalanan rohani yang bukan tentang sejauh apa kita melangkah, tetapi seberapa dalam kita turun ke ruang hati. Seperti gurun yang sunyi, Prapaskah tidak menawarkan hiburan, melainkan kejujuran. Di sanalah kita belajar mendengar kembali suara Tuhan yang sering tenggelam oleh kebisingan hidup. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Abu mengingatkan kita pada asal mula. Engkau berasal dari debu. Kita tidak lahir dari kesempurnaan, tetapi dari ketergantungan total pada Sang Pencipta. Namun Abu juga mengingatkan tujuan akhir, dan engkau akan kembali menjadi debu. Bukan ancaman, melainkan undangan untuk hidup dengan sadar bahwa waktu kita terbatas dan karena itu berharga. Dalam kehidupan iman, khususnya kehidupan iman umat Katolik, kesadaran akan kefanaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memerdekakan. Jika hidup ini sementara, maka mengapa kita menyimpan dendam terlalu lama? Jika segalanya akan berlalu, mengapa kita takut memberi diri untuk mencintai? Abu mengajarkan kita seni melepaskan ego, kesombongan, dan rasa aman palsu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seruan Rabu Abu jelas dan tajam. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Taubat bukan sekadar penyesalan, melainkan perubahan arah.
Ia seperti seorang pesiarah yang menyadari telah salah arah, telah salah jalan, lalu dengan rendah hati berbalik, meski harus menempuh jarak yang lebih jauh. Dalam terang iman Katolik, tobat adalah rahmat. Kita tidak bertobat karena kita kuat, tetapi karena Tuhan terlebih dahulu memanggil. Seperti anak yang tersesat dan akhirnya mendengar suara ibunya di kejauhan, hati kita digerakkan untuk pulang. Dan di ujung jalan itu, bukan hukuman yang menunggu, melainkan pelukan. Yesus Kristus sendiri memulai karyanya dengan seruan, bukan seruan biasa, tetapi seruan pertobatan. Ia tidak datang untuk orang-orang yang merasa benar, melainkan untuk mereka yang sadar akan luka dan kelemahannya. Maka Rabu Abu adalah hari pengakuan bahwa kita membutuhkan juru selamat, bahwa tanpa kasih karunia kita hanyalah debu yang tercerai. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, gereja seperti seorang ibu yang bijaksana, tidak hanya mengajak kita merenung, tetapi juga bertindak. Puasa, doa, dan amal bukan kewajiban kosong, melainkan 3 napas yang menghidupkan perjalanan iman. Puasa mengosongkan ruang dalam diri kita, bukan hanya isi perut yang dikurangi, tetapi juga keinginan yang berlebihan. Dengan berpuasa, kita belajar bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Kita belajar menunda kepuasan agar hati kembali peka terhadap hal-hal yang lebih dalam. Doa adalah bahasa cinta antara manusia dan Tuhan. Dalam doa, kita tidak selalu harus berkata-kata. Kadang cukup hadir seperti debu yang diam di hadapan Sang Pencipta. Doa dalam masa Prapaskah mengajak kita masuk ke keheningan, tempat Tuhan berbicara tanpa suara. Amal kasih adalah buah nyata dari pertobatan. Abu di dahi harus menjelma menjadi tangan yang terbuka. Iman yang sejati selalu bergerak keluar dari diri, menjumpai sesama, terutama mereka yang terluka, tersisih, dan dilupakan. Dalam memberi, kita menemukan bahwa debu pun dapat menjadi berkat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bagi umat Katolik, Rabu Abu bukan hanya perayaan di gereja, tetapi panggilan di tengah dunia
di kantor, di sekolah, di rumah, abu itu tetap melekat. Bukan di dahi, tetapi di cara kita hidup. Ketika kita memilih kejujuran meski sulit, kita sedang dalam semangat Rabu Abu. Ketika kita meminta maaf lebih dahulu, mengampuni tanpa syarat, dan menahan diri dari kata-kata yang melukai, kita sedang membiarkan abu itu bekerja. Ketika kita menyadari bahwa kesuksesan bukan segalanya, dan bahwa relasi lebih berharga daripada kemenangan pribadi, kita sedang berjalan di jalan Prapaskah. Abu mengajarkan kerendahan hati yang aktif, kerendahan hati yang tidak pasrah, tetapi percaya. Percaya bahwa Tuhan mampu membentuk kembali debu menjadi bejana yang indah. Asal kita mau menyerahkan diri ke tangannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Rabu Abu bukan akhir cerita. Ia adalah awal. Dari abu kita melangkah menuju Paskah. Dari kematian ego, kita diarahkan pada kebangkitan cinta. Gereja tidak berhenti pada kelabu. Ia menatap cahaya fajar kebangkitan. Maka hari ini, ketika abu menyentuh dahi kita, biarlah hati kita juga disentuh. Biarlah kita pulang ke kesederhanaan iman, ke kejujuran batin, ke kepercayaan penuh pada Tuhan yang setia. Sebab dalam tangannya, bahkan debu pun tidak sia-sia. Debu dapat menjadi doa. Debu dapat menjadi jalan. Debu dapat menjadi awal kehidupan yang baru. Dan di sanalah, dalam keheningan Rabu Abu, kita belajar kembali arti menjadi manusia di hadapan Allah. Kecil, rapuh, namun dikasihi tanpa batas. Selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan memberkati kita. Amin.